Kelas 2. Baik. Wah, hebat nih, sudah duduk rapi ya. Kita mau belajar apa sekarang? Oke, pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Bersama siapa? Bersama Miss Mai. Oke, semua sudah kenal ya anak-anak. Kelas 1 kemarin kita belajar bersama Miss Mai. Alhamdulillah, kelas 2 ini juga bersama Miss Mai lagi. Jangan bosan ya. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita belajar tentang sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang yang sangat terpuji, seorang yang sangat sempurna yang Allah utus di muka bumi ini. Manusia terbaik yang Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia. Oke, tentang kejujuran dan kasih sayang di minggu ini, di 2 minggu ini ya, kita belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang Allah utus untuk manusia. Jadi seluruh umat manusia seharusnya di zaman ini haruslah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena pembimbing umat manusia yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi harusnya ajaran terakhir yang harus kita pegang erat-erat dan harus kita jalankan adalah ajaran Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan? Nabi Muhammad ajarkan kepada seluruh manusia adalah keteladanan. Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini haruslah meneladani sikap dan ucapan Nabi Muhammad. Oke. Kalau kita sudah tahu kalau Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh manusia, seluruh umat manusia, umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Nih, Miss Tanda tanya. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mau menjawab? Kalau Nabi Muhammad adalah teladan, apa yang harus kita lakukan? Oh, pintar, betul. Kita haruslah meneladaninya. Dari segi apa yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad? Dari perkataan dan perbuatan. Jadi nggak hanya perkataan saja yang baik, tapi juga perbuatan kita juga harus baik. Dua sisi ini haruslah kita meneladani apa yang Nabi Muhammad lakukan. Oke, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkehidupan di sekolah, di rumah, dalam perbuatan. Kalau kalian ketika besar, ya, kalian harus selalu jujur. Ada yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur seperti Rasulullah. Jadi presiden, jadilah presiden yang berlaku jujur kepada rakyatnya. Jadi TNI, jadi Polri, jadi polisi, jadi dokter, profesi apapun kelak kalian ketika dewasa haruslah selalu kalian punya sifat jujur. Oke anak-anak, diingat-ingat ya, jujur ini adalah landasan akhlak, landasan kita sampai kita dewasa nanti ya, sampai akhir hayat kita. Kita harus selalu berbuat dan berkata jujur seperti meneladani Rasulullah. Nah, kalau kita meneladani Rasulullah jujur ini, maka kita punya 2 pahala. Pertama, pahala dari Allah karena kita sudah berbuat terpuji. Yang kedua adalah pahala kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Hebat ya umat Islam. Kalau kita ingin masuk surga dengan jujur. Keren. Oke anak-anak semuanya. Apa ya arti jujur itu?
Jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Jadi, apa adanya kita berkata. Dulu zaman Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong. Suatu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan seorang yang tidak baik, seorang pencuri. Dia dikejar-kejar, ya, pencuri atau apa ya, lupa. Pokoknya orang ini dikejar-kejar orang. Karena orang ini terlihat kasihan, Nabi Muhammad lalu melindungi orang itu. Orang itu, ya, yang dikejar-kejar tadi ngumpet di belakang pintu. Lalu kata orang itu, jangan bilang ya kalau saya di sini. Lalu kata Nabi Muhammad terdiam dan orang yang mencarinya datang. Wahai Muhammad, apakah kamu mau melihat orang seperti ini ciri-cirinya? Nabi Muhammad pun menggeser duduknya lalu berkata, sejak saya duduk di sini, saya tidak pernah melihat orang itu. Ya, dari perkataan tersebut, Nabi Muhammad jujur kalau setelah pindah dari itu, Nabi Muhammad tidak melihat adanya orang yang dikejar-kejar tadi. Itu adalah bentuk kejujuran, salah satu bentuk kejujuran Nabi Muhammad. Lawannya jujur, itu adalah bohong. Ya, bohong itu adalah sifat tercela. Betul. Kita boleh nggak melakukan bohong? Tidak boleh. Ya, karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Nabi Muhammad melarang kita untuk berbuat bohong, berkata bohong. Karena yang Nabi lakukan adalah selalu berkata jujur. Oke, anak-anak, karena kejujuran Nabi Muhammad kala itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul ya, orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk Mekah itu melihat Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat jujur. Maka karena kejujurannya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Ya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur sebelum dan sesudah menjadi nabi. Nabi Muhammad selalu berkata dan berperilaku jujur sehingga Nabi Muhammad diberikan gelar, diberikan julukan oleh orang-orang Mekah kala itu dengan julukan Al-Amin. Apa arti Al-Amin ya anak-anak ya? Al-Amin itu adalah artinya yang dapat dipercaya. Oke, karena semua manusia, semua penduduk Mekah itu selalu kala itu suka menitipkan hartanya, suka menitipkan baju perang, baju besi kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang menitipkan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Maka orang yang menitipkan kepada Nabi Muhammad itu akan merasa aman. Karena mempunyai sifat jujur. Oke anak-anak, sepertinya penjelasan Miss Mai sampai sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Anak-anak semua harus membaca bukunya ya. Hari ini belum ada latihan, teman-teman simak, kalau belum ngerti simak terus videonya dan baca buku PAI-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.